Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nakes, salam sehat. Pada tahun ini, pemerintah berencana akan melakukan rekrutmen CPNS dan P3K dalam waktu yang bersamaan. Nah, buat Sobat Nakes yang mungkin bisa memenuhi kriteria baik CPNS maupun P3K, ada yang bingung nih, mau memilih yang mana, P3K atau CPNS? Nah, sebelum memutuskan, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus Sobat Nakes lakukan. Yang pertama, Sobat Nakes harus mengenali terlebih dahulu apa itu CPNS dan P3K. Nah, bandingkan di mana letak kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai setelah lulus nanti Sobat Nakes mengundurkan diri. Nah, tentunya hal ini akan merugikan baik bagi Sobat Nakes sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua, Sobat Nakes harus mengenali juga jabatan yang dituju. Nah, kita misalkan Sobat Nakes adalah seorang perawat lulusan S1. Nah, tentunya ada formasi yang bisa Sobat Nakes tuju, yaitu perawat ahli pertama atau adminkes, karena adminkes hanya mensyaratkan S1 kesehatan. Sobat Nakes harus mengetahui apa perbedaan dari adminkes dengan perawat ahli pertama. Nah, kalau kita lihat mungkin dari segi pelayanan ya, kalau adminkes lebih banyak ke administrasi dan kebijakan, sementara untuk perawat itu lebih banyak ke pelayanan. Nah, jadi silahkan Sobat Nakes sesuaikan dengan minat dan bakat yang Sobat Nakes miliki. Dan yang ketiga, Sobat Nakes juga harus mengenali lokasi yang dituju. Nah, kita misalkan ada puskesmas dan rumah sakit yang membuka formasi untuk perawat ahli pertama. Nah, sebelum memutuskan, tentunya Sobat Nakes harus tahu beda antara pelayanan rumah sakit dan di puskesmas. Mungkin di puskesmas itu hanya rawat jalan, kalau puskesmasnya rawat jalan. Tapi kalau di rumah sakit itu ada rawat inapnya. Jadi ada risiko Sobat Nakes nanti akan diletakkan di rawat inap. Kemudian, jika misalnya ada dua puskesmas yang membuka formasi yang sama, Sobat Nakes juga harus mengenali apa kategori puskesmas tersebut. Apakah puskesmas perkotaan atau pedesaan? Apakah puskesmasnya rawat jalan atau rawat inap? Kemudian dari segi lokasi, apakah jauh atau dekat? Jadi banyak hal yang harus Sobat Nakes pertimbangkan sebelum memutuskan. Kemudian hal lain yang harus Sobat Nakes lakukan adalah menghitung besarnya peluang. Nah, untuk besarnya peluang ini bisa Sobat Nakes hitung berdasarkan jumlah formasi. Nah, kita misalkan ada dua puskesmas yang membuka formasi untuk perawat. Sobat Nakes bisa melihat formasi yang dibuka. Mungkin lebih banyak di puskesmas A daripada puskesmas B. Jadi puskesmas A bisa menjadi pertimbangan bagi Sobat Nakes. Dan selain jumlah formasi, Sobat Nakes juga harus memperkirakan bagaimana saingannya. Jadi, kalau bisa, ketika formasi dibuka, jangan buru-buru untuk langsung mendaftar. Jadi, Sobat Nakes lihat dulu bagaimana minat dari lokasi yang dituju. Mungkin karena ada dua puskesmas yang membuka formasi yang sama, yang satu puskesmas perkotaan, yang satu pedesaan. Nah, di puskesmas perkotaan ini peminatnya akan lebih banyak daripada puskesmas pedesaan. Berikutnya yang harus Sobat Nakes lakukan adalah mengukur potensi diri. Nah, untuk mengukur potensi diri ini bisa Sobat Nakes lakukan dengan mengukur kemampuan yang mungkin Sobat Nakes miliki. Kalau kita lihat itu dari segi soal misalnya itu akan berbeda nantinya. Untuk yang soal CPNS kemungkinan itu lebih banyak ke teori, sementara untuk soal P3K akan lebih banyak ke aplikasi di lapangan. Oke Sobat Nakes, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.